Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, juga para pengurus Masjid Taqwiyatul Muslimin yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam sore ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita taufik juga hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang barokah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sore hari ini kita telah melaksanakan puasa yang ke-16. Tak terasa sebentar lagi Ramadhane entek ganti riyo. Mudah-mudahan di sisa-sisa hari Ramadan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah taufik, sehingga kita bisa memaksimalkan di dalam 14 hari yang sisa di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, 15 Ramadan telah berlalu, tidak terasa, gak kerasa, tak terasa. Waktu begitu cepat, waktu begitu mengalir tanpa kita sadari. Mudah-mudahan di 16 hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita, baik puasa, sholat, ibadah, tarawih, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menerima, tapi juga melipat gandakan pahala kita yang telah kita kerjakan di 16 hari yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kalau kita bicara nek awak dhewe ngomong masalah
amal ibadah yang paling bagus dilakukan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan iku ngono tidak lain dan tidak bukan adalah i'tikaf di dalam masjid. Itu amal ibadah yang paling bagus. Sebab Kanjeng Nabi di dalam hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu. Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, nek wis mlebu bulan Ramadan 10 hari terakhir, maka Kanjeng Nabi syadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi ngerapetno sarungi, dirapetno, dikencengno. Tondo sarung dirapetno, iki tondone napa? Tondone akan semangat untuk melakukan apa yang akan dikerjakan. Sarung dirapetno, iki tondo sedang semangat mengejar apa yang akan dilakukan. Jadi istilah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Kanjeng Nabi iku nek wis mlebu 10 hari terakhir syadda mi'zarahu, sarunge dikencengno, dirapetno. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malamnya 10 hari terakhir Rasulullah dihidupkan. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, aiqadha ahlahu, nangekno saudara-saudarane, anak putune Rasulullah, bojo-bojo garwa-garwane Rasulullah ditangeni. Buat apa? Dolanan, mboten. Diajak kali Rasulullah, diajak untuk i'tikaf di Masjid Nabawi. Iki Rasulullah 10 hari terakhir bulan Ramadan ngajak kanca-kancane, ngajak keluargane dinggo i'tikaf di bulan Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru i'takafa fil masjid hatta tawaffahu Allah. Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu i'tikaf di masjid sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir Rasulullah itu i'tikaf. Ya, Rasulullah Pak niki Rasulullah duduk wong biasa. Rasulullah sing dijamin swarga, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat, maksum, memiliki sifat maksum. Rasulullah yang dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang kalau berbuat dosa, tapi tidak mungkin. Jaminannya swarga, tapi memberikan contoh kepada kita sik gelem i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan. Nyontohna nang wong Wonosari. Sebagai contoh iki lho wong Wonosari contohan Rasulullah sing ganjarane gak bakal entek, yang dijamin oleh surga oleh Allah, yang dosanya dihapus oleh Allah, yang dijaga oleh Allah daripada berbuat maksiat. Iki lho sih gelem jenenge i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nek awak dhewe kok gak gelem, yo kenemenen kebacut, corong Jawa kebacut. Kita yang masih banyak dosanya
seharusnya lebih semangat, lebih daripada Rasul, karena Rasul wis dijamin surgane Pak. Rasul sudah dijamin masuk surga, tapi kalau kita tidak pasti masuk surga. Jadi tarawih ada apa? I'tikaf adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wal i'tikafu minasyara'i' al-qadimah. Jadi i'tikaf itu apa sih hikmah? Kandungan atau hikmah di balik i'tikaf. Di balik i'tikaf itu kandungan hikmahnya apa sih? Pertama, disebutkan kalian guru Qul Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, pertama hikmah di balik i'tikaf adalah menambal, mengganti perkara yang sudah terkadang lewat di bulan Ramadan. Terkadang Ramadan kita kadang bolong-bolong. Ramadan kita kadang ngomong omongan sing kotor. Oh, kurang ajar iki. Tempiling kon. Oh, iku omongan sing kotor. Padahal apa jenenge? Nah, ketika puasa harus menjaga diri dari perkataan kotor. Kadang di bulan Ramadan kita melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Ono wong ayu liwat, mripate dengan otomatis melirik. Lirane bukan cuma sekali terus minggu, enggak, sekali minggu. Wah, ini di total ono ping 20. Ini tidak layak. Ya, terkadang di bulan Ramadan kita melakukan sesuatu sing gak layak, gak cocok. Maka untuk nambali, mengganti pekerjaan yang sudah kita lakukan ataupun perbuatan yang tidak bagus yang kita lakukan di bulan Ramadan, untuk menggantinya kita menggunakan yang namanya i'tikaf di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan. I'tikaf adalah sebagai pengganti daripada apa yang telah kita lakukan yang tidak sesuai. Atau umpama ada sunnah-sunnah di dalam Ramadan yang tidak kita lakukan di bulan Ramadan. Iki ngono i'tikaf dinggo digawe nambali poso sing kurang sempurna. Ya, kadang sik ngomong-ngomong kotor, ndelok sing gak apik. Paham ya? Terus apa jenenge? Kadang ngerasani ghibah, berburuk sangka. Iki kan perkara-perkara sing kurang di bulan Ramadan ditambali ambek i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi gunanya podo karo istilahnya podo karo sujud sahwi. Istilahnya podo karo sujud sahwi. Sujud sahwi kan menambal sesuatu yang kurang kita lakukan ketika sholat. Contohnya nalikane sholat subuh gak nggawe kunut, cara awak dhewe ditambali karo sujud sahwi. Nalikane sholat gak nalikane sholat gak ngelakoni tasyahud akhir, maka ditambali karo sujud sahwi. Nalikane sholat, paham ya, tidak melakukan tasyahud, melakukan tasyahud tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini adalah tambalan ya untuk kita melakukan sholat ketika kurang sempurna sholatnya. I'tikaf yang ngono padha ae. I'tikaf padha ae adalah sesuatu yang buat menambal puasa yang kurang sempurna. Kita mesti banyak kekurangan, Pak. Mesti banyak kekurangan. Banyak ketika berpuasa awak dhewe ngomong-ngomong kotor, awak dhewe ndelok sesuatu sing gak apik, awak dhewe mengakhirkan sholat nalikan adzan gak langsung sholat, tapi golek waktu sing akhir kawit sembahyang. Banyak kita kan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, cara nambale iku ngono dengan menambal i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan. Yang kedua, apa sih hikmah
Apa hikmah di dalam i'tikaf itu apa? Hikmah di dalam i'tikaf niku adalah untuk menenangkan diri, fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus, Pak. Bener-bener fokus. Beda nalikane ibadah nang masjid karo ibadah nang omah. Paham nggih? Ibadah nang masjid karo ibadah nang omah beda. Contohnya bawa HP, niat maca Al-Qur'an. Niat maca Al-Qur'an gawe HP nang omah. Alah paling 5 menit buka Al-Qur'an, selebih ternyata buka TikTok. Loh. Gak sengaja Qur'an ini diwaca 5 menit, mari ngono buka aplikasi TikTok, aplikasi Facebook, aplikasi Shopee. Tapi nang masjid santai, bener-bener fokus. Awak menjadi tenang, ibadah fokus, wis gak kepikiran apa wae. Nggih, umumane masjidnya rapi, masjidnya bersih, tambah meningkatkan keseriusan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam masjid itu orang fokus ibadah, tidak sama dengan napa jenenge di selain masjid. Maka ini adalah hikmah kandungan Allah Subhanahu wa taala mensunahkan kita i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Pak, i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan adalah untuk menyongsong Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih utama atau lebih mulia daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar menurut ulama, semua ulama, kebanyakan ulama, kalau tidak semua kebanyakan ulama, malam Lailatul Qadar itu pasti berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, pasti. Kebanyakan ulama mesti bulan Lailatul Qadar itu terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu ketika Lailatul Qadar berada di 10 hari bulan terakhir di bulan Ramadan, maka kita disunahkan untuk i'tikaf. Soporo awak dhewe kok pas maca Quran kok ternyata malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Enggak. Makanya tak segala info, Pak. Info ngopi, info jagong, info guyonan, info kepelean. Nek malam likuran, malam selikur, malam 21, malam 23, malam 25, libur, tidak menerima segala info kecuali info berangkat ke masjid. Tidak menerima segala info, liburkan dulu semua kegiatan malam, dulinan, ngopi, cangkruan. Nek malam 21, 23, 25, 27, 29 libur dulu, fokus kepada masjid. Paham nggih? Nek gak prai, nek gak libur, kalau tidak diliburkan, lho engko nempamane main kartu malam 21 main kartu. Ceplek. Ternyata malam Lailatul Qadar. Padha karo awak dhewe main kartu selama 80 tahun. Makanya malam likuran, malam 21, 23 libur dulu, tidak menerima info kecuali berangkat masjid. Terutama malam 21, 23, 25, 27, 29 malam ganjil itu terutama masjid monggo dirameni, diramaikan, apalagi nak masjid mengadakan sahur loh, wis entuk pahala, wetenge wareg, tabuke wareg, kenyang tabuke enak, wis entuk pahala, wetenge wareg, alhamdulillah. Makanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho nek umpama yo nek awak tidak gelem i'tikaf, enggak mau i'tikaf, iya nek
bakal menjumpai Ramadan tahun depan. Kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala tengah-tengah tahun jukuk nyawa awake dhewe meninggal wis gak ketemu Ramadan maneh. Maka dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau aliman nasu ma fi Ramadan latamanna an yakuna sanah min Ramadan kullihi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau seumpama seseorang tahu jati diri atau hakikat di dalam bulan Ramadan, daripada rahmatnya Allah, daripada daripada dimerdekakannya seorang hamba daripada neraka, dilipat gandakan pahala. Kalau seseorang hamba tahu hakikat Ramadan, maka dia pasti dia akan berangan-angan, ya Allah, muga-muga dalam setahun ini Ramadan kabeh. Dalam setahun ini muga-muga Ramadan kabeh. Kalau seseorang tahu makna daripada Ramadan, akan berangan-angan di dalam setahun itu hanya ada bulan Ramadan. Jadi 12 bulan poso kabeh. Kalau seseorang tahu makna daripada Ramadan. Makanya kita tidak ada yang tahu Pak umur, tidak ada yang tahu ajal. Kalau ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seumpama ajal sudah mendekat, seseorang tidak akan mundur 1 detik atau lebih cepat 1 detik kalau ajal sudah datang. Oleh karena itu 10 hari terakhir kita maksimalkan. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an diceritakan, saya tidak yakin, aku gak yakin, saya tidak yakin masih hidup ketika saya melangkahkan kaki kanan saya tidak yakin saya masih hidup ketika melangkahkan kaki kiri saya. Gak yakin aku seurip. Karena kematian hanya murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita maksimalkan di 10 hari terakhir atau di 15 hari terakhir yang kedua di bulan Ramadan, kita maksimalkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, i'tikaf itu apa sih? I'tikaf itu apa sih? Iku apa sih i'tikaf? I'tikaf itu adalah diamnya seseorang, menenge wong, diamnya seseorang di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Niatnya gak kudu bahasa Arab, niat boleh gawe bahasa Jawa, gawe bahasa Madura, gawe bahasa Meksiko, gawe bahasa sembarang niatnya, tidak harus pakai bahasa Arab. Diamnya seseorang di masjid dengan niat i'tikaf, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah, pahala i'tikaf. Meskipun jenengan nggak punya wudhu Pak, tidak harus orang i'tikaf itu memiliki wudhu, enggak. Tidak disyaratkan di dalam i'tikaf untuk memiliki wudhu. Yang kedua, tidak disyaratkan seseorang ketika i'tikaf untuk dalam keadaan berpuasa. Tidak disyaratkan orang i'tikaf harus berpuasa, enggak. Boleh di hari-hari yang lain, meskipun tidak berpuasa tapi ingin i'tikaf, boleh. Yang ketiga, tidak disyaratkan di dalam i'tikaf harus ibadah, enggak harus. Nang masjid i'tikaf, kon kudu ibadah, kon kudu zikir, kon nek kon gak zikir gak dihitung i'tikaf, enggak harus. Jenengan umpamane mari sembayang terus lesoh, kesel, senderan nang cagak terus turu, maka tidur jenengan dihitung i'tikaf. Enggak harus ibadah, sing penting nang juru masjid dengan niat i'tikaf. Enggak harus punya wudhu, enggak harus ibadah, enggak harus dalam keadaan berpuasa, enggak harus suwe, enggak harus lama. I'tikaf enggak harus lama, enggak harus 1 hari penuh
Iktikaf harus 1 hari penuh? Enggak wajib. Iktikaf sebentar, 1 menit, 2 menit, keluar masjid enggak apa, tetap dihitung pahala iktikaf. Makanya beda dengan madhab yang lain. Nek madhab Imam Syafi'i yang kita anut di negara Indonesia ini madhab sing paling gampang, fikih sing paling gampang di dalam bab i'tikaf. Kalau madhab lain Pak, madhab lain seperti madhab Imam Malik, iku wong sing i'tikaf kudu poso. Nek gak poso i'tikaf gak sah. Kami kudu poso. Jadi nek hari biasa selain hari puasa, wong pengen i'tikaf gak sah karena syarat i'tikaf adalah harus dalam keadaan berpuasa. Mazhab lain juga i'tikaf gak boleh sebentar, gak oleh 1 menit, 2 menit gak oleh. I'tikaf minimal sedino, 1 hari minimal. Tak kerja, gak kerja lah niki. Harus 1 hari minimal. Tapi mazhab Syafi'i tidak, mazhab yang kita anut tidak wajib punya wudu, tidak wajib ibadah, tidak wajib puasa, tidak wajib lama. Makanya 10 hari terakhir i'tikaf gampang. Paham ya? Ya itu i'tikaf adalah berdiamnya seseorang di dalam masjid dengan niat tertentu. Ini di dalam masjid Pak nggih, harus di dalam masjid. Kalau tidak di masjid tidak sah i'tikaf. Contohnya ada sebagian musola. Kalau i'tikaf nang musola tak sah Pak, tidak sah. Atau i'tikaf di warung kopi giras. Wah, iki kacau. I'tikaf di warung kopi yang enggak sah. Iktikaf di karaoke juga sah, kudu nang masjid. Harus iktikaf itu di masjid. Mushola tidak bisa. Iktikaf nang omai kita, nang rumah kita sendiri meskipun ada musholanya nggak sah. Harus di masjid. Contoh di masjid Taqwiyatul Muslimin. Ini iktikaf nang kene hukumnya sah. Dan itu adalah ibadah yang paling digemari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan di hari terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan i'tikaf. Jangan lupa untuk juga berniat menyamai atau berniat iktidaan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan niat i'tikaf bagus di 10 hari terakhir bagus, tapi jangan lupa untuk tambahkan niat saya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala bukan dengan i'tikafnya, tapi ditambah pahala dengan niatan-niatan yang kita tambahi ketika i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.